Dapat dilihat dengan jelas? Halo, Ibu Moderator? Dapat, Pak. Sudah, Dapat, Pak, ya? sudah jelas, Pak. Ya, Ya. sudah jelas. Baik, saya izin di dalam paparan ini saya mencoba untuk membawakan satu pengalaman atau berbagi share dari hasil penelitian yang kami lakukan antara Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM dengan Badan Litbang Perhubungan. Tentu kita kolaborasi dengan beberapa bahan-bahan paparan yang kami lakukan selama masa pandemik ini, dan mungkin tidak akan pernah berakhir untuk selalu berjuang bagaimana kita berbagi pengalaman. Tantangan keselamatan penerbangan masa pandemi COVID-19. Ya. Banyak hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama adalah tantangan penyelenggaraan penerbangan, regulasi keselamatan penerbangan, dampak pandemi COVID-19 terhadap penerbangan, aspek pemulihan sektor penerbangan dari pandemi COVID-19, dan early warning, ya, peringatan awal penyelenggaraan transportasi udara khususnya di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 serta tantangan keselamatan penerbangan. Saya yakin bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Adsipto itu fokusnya adalah di dalam penerbangan. Maka saya mohon izin karena saya berbackground teknik sipil, transportasi, ya barangkali banyak istilah dan sebagainya yang kurang berkenan. Tetapi saya mencoba untuk saya sampaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, bagaimana tantangan penyelenggaraan penerbangan kita? Ya. Nah, sektor penerbangan itu merupakan subsektor transportasi yang sangat penting di dalam menilai capaian kinerja daya saing global. Tingkat kompetensi suatu negara juga ditentukan oleh akses yang cepat dan tepat di dalam konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas. Kata cepat dan tepat itu hanya dimiliki oleh penerbangan. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan angkutan udara sebagai penyambung dan penguat kesatuan dan peningkatan perekonomian. Kondisi pandemik COVID-19 menyebabkan terganggunya sektor penerbangan. Subsektor penerbangan merupakan bagian dari sektor transportasi yang terdampak paling parah jika dibandingkan dengan subsektor pelayaran, perkeretaapian, dan angkutan jalan. Ya, karena saya diberi tema tentang penerbangan, maka saya tidak bisa mengangkat dalam tema secara keseluruhan transportasi. Sebenarnya saya ingin membandingkan bagaimana, kenapa kita paling parah, apa sebabnya kita paling parah. Ya. Keselamatan penerbangan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya adalah tantangan penerbangan tidak menjadi sarana penularan virus COVID-19. Ini yang paling penting. Jadi kita setelah seminar ini tentu punya kewajiban memberikan satu edukasi, satu pengumuman, suatu advokasi kepada publik. Jangan takut naik pesawat. Ini penting, ya. Karena apa? Karena ayo kita semua bersama-sama di sini merapatkan satu barisan bahwa sarana pesawat itu bukan tempat penularan virus COVID-19. Ya. Statement ini tentu sudah saya konsultasikan, sudah webinar, sudah FGD dengan ahli-ahli penyakit menular, baik dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan perguruan tinggi lain. Ya, bagaimana mengkombinasikan ahli-ahli transportasi dengan ahli-ahli penyakit menular. Ini sudah kami lakukan berkali-kali sejak bulan Maret sampai hari ini. Ya. Nah itu, ya, permasalahan sektor penerbangan di Indonesia, yang pertama, kalau kita lihat dari fasilitas sisi bandara dan volume penerbangan, memang terjadi kesenjangan atau ketimpangan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Kalau kita lihat dari kondisi infrastruktur bandar udara, ya, kurang dari 5% bandara yang mampu didarati wide body aircraft. Penerbangan domestik, lalu lintasnya masih didominasi oleh Jawa, Sumatera, Bali. Kalau penerbangan internasional, 90% penerbangan internasional terutama wisatawan mancanegara hanya melalui 3 bandara penting, yaitu Bali, Ngurah Rai, ya, Jakarta, Soekarno-Hatta, dan Batam. Sementara 3 bandara tersebut sudah hampir mencapai puncak kapasitasnya.
Sekarang kita sudah memiliki bandara baru, Nia Airport, ya, atau Jogja International Airport. Ini salah satu juga menambah pintu gerbang internasional untuk penerbangan internasional. Kondisi perkembangan teknologi, bandara di Indonesia masih relatif tertinggal dari bandara-bandara lain di dunia. Demand internasional pada bandara-bandara di luar 3 bandara tersebut tidak terlalu besar. Skala ekonomi tidak menarik. Layanan hanya mencapai Asia Tenggara. Dampak COVID-19 membuat penerbangan domestik dan internasional menurun sangat tajam. Ya, belum ada model recovery yang terbaik. Yang kita masih mencari-cari bagaimana recovery penerbangan yang terbaik. Tapi mudah-mudahan dengan seminar ini akan ditemukan ide-ide baru bagaimana kita melakukan recovery penerbangan kita. Ya. Ini saya sampaikan perlu perkiraan lalu lintas udara kita. Jadi pada tahun 2038 nanti ya, itu 3,8 kali lipat lalu lintas saat ini. Ya, ini sudah kita perhitungkan dengan sangat hati-hati. Ya. Ini adalah sumber dari Airbus. Tapi kita Indonesia juga punya data sendiri bagaimana perkiraan produksi transportasi udara tahun 2050 di Indonesia. Nah, ini sudah kami lakukan dengan hati-hati dengan ini, bagaimana penerbangan domestik kita, penerbangan internasional kita ya, untuk menuju 2050. Kenapa saya tertarik 2050 atau 2045? Karena 2045 itu adalah 100 tahun kita merdeka. Ya, 100 tahun kita merdeka. Kayak apa sih moda-moda transport menuju tahun 2045? Nah, ini salah satunya udara. Ya, kami sudah menghitung udara, laut, darat, ya, kereta apian sudah kami hitung semua. Tapi ini saya sampaikan udara, gambarannya seperti ini. Jadi penumpang domestik itu naik 3,3 kali, penumpang internasional itu 3,5 kali, barang naik 2,5 kali untuk penerbangan domestik, dan barang untuk penerbangan internasional naik 2,5 kali. Jadi kita punya harapan, kita punya tantangan, kita punya peluang. Ya. Jadi kalau sekarang masih masa pandemik, ya kita jalani masa pandemik. Tetapi pada saat tertentu kita ada yang kita tuju, yaitu tahun 2000. Ada di mahasiswa yang sekarang ikut seminar, yang saat ini dalam usia milenial, maka tantangan kalian adalah 2045, 2050. Nah, di saat itu penduduk Indonesia ya itu kita mengalami bonus demografi ya. 70% penduduk kita adalah milenial pada tahun itu. Sementara negara Jepang, Cina itu kembali kekurangan penduduk milenial. Indonesia malah demografi. Tapi bonus ini kalau kita tidak siapkan dengan hati-hati, bonus ini menjadi bumerang. Ya, karena apa? Dari 70% penduduk Indonesia tahun 2045 itu didominasi oleh milenial. Ya, tetapi ada catatan yang menarik, pada tahun 2045 nanti diprediksi 70% dari penduduk Indonesia akan suka hidup di kota, tidak mau lagi hidup di desa. Nah, ini adalah satu tantangan. Ketika kita bicara kota, tentu bicara kepadatan. Ketika bicara kota, tentu kita bicara simpul. Dan ini yang menyebabkan kita harus berhati-hati ke depan. Karena apa? Karena kalau tidak hati-hati ke depan, itu dampaknya adalah luar biasa, terutama terhadap transportasi. Nah, saya lanjutkan. Bagaimanakah sebaran bandara di Indonesia? Ya, sebagian besar bandara besar dan akses internasional terletak di wilayah barat. Jadi lingkaran-lingkaran ini menunjukkan besar kecilnya jumlah penumpang yang diangkut per tahun. Ya, ini yang besar-besar ini. Semuanya kebanyakan mengumpul di wilayah barat. Ya, hanya satu mungkin hanya di ujung pandang dan sebagian yang ada di Balikpapan. Ya. Lainnya adalah bandara-bandara yang penumpangnya tidak terlalu besar, tidak signifikan. Jadi itu. Jadi yang merah itu di bandara-bandara yang saat ini masih berstatus ngerangkap dari bandara internasional, ya, domestik. Ya, inilah gambaran kita. Ya. Nah ini bagaimana? Apakah kita sekarang menghadapi satu isu besar ya dari program pemerintah pusat, pemerintah kita
yaitu pemindahan ibu kota negara. Ibu kota negara kita kan akan dipindah ke sini, ya kan? Nah, apakah membawa dampak terhadap pola penerbangan kita? Itu. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, bagaimana kita ke depan. Yang saya rasa STTA punya peran dalam membekali para mahasiswanya untuk melihat Indonesia ke depan. Ya. Tidak terlalu banyak bicara Indonesia saat ini, tentu bagaimana Indonesia ke depan. Nah, coba kita lihat ketika pemindahan ibu kota negara. Ya. Ini adalah ibu kota negara pindah. Ya. Apa yang terjadi? Nah, saat ini ibu kota negara kan ada di Jakarta. Ya, ini adalah radius penerbangan kita. Ya, katakan kita adalah 3.000 ya paling jauh. Ya. Kalau ini bicara seperti ini mohon maaf ini mungkin dari dari pembicara berikutnya ya pembicara berikutnya Kapten dari pembicara berikutnya ya dari Kapten siapa Ibu ya, lupa saya, Nur Cahyo ya. Halo? Ya, Kapten Nur Cahyo. Ya, nanti mungkin Kapten Nur Cahyo akan lebih banyak ya menyampaikan bagaimana nanti pola yang ada di dalam ruang udara. Ya, ini kalau Jakarta menjadi sekarang itu kira-kira ruang udaranya kalau kita tarik dalam sebuah lingkaran itu ya Papua ini ternyata dapatnya sedikit gitu ya. Jadi mungkin kalau terjadi trouble penerbangan di wilayah Papua ini bisa mungkin tidak begitu bisa dipantau oleh Jakarta ya kira-kira itu. Ya, gitu. Tapi bagaimana kalau nanti ya pindah ibu kota negaranya pindah ya itu kira-kira apa yang terjadi di ya dari sini ternyata memang ruang udaranya itu menjadi sangat efektif artinya adil gitu ya seimbang lah kira-kira gitu ya. Nah inilah jadi kalau seperti ini rata jarak ke ibu kota negara yang tadinya adalah 1209 km menjadi 1135 km itu ya. Kemudian nah ada penurunan 6% kalau ini dipindah ya dan rata jarak ke ibu kota negara dari 730 km awalnya karena hanya ke Jakarta itu menjadi 1.190 km untuk wilayah KBI ya kan di wilayah KBI memang terjadi peningkatan jarak 64%. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang berada di timur ya rata jarak ke ibu kota negara dari 1984 km itu turun menjadi 1035 km. Ya. Nah ini, jadi artinya ada keseimbangan, gitu ya, ada keseimbangan. Ini yang perlu untuk disampaikan mungkin di dalam tesis-tesis atau pembelajaran kepada mahasiswa yang di STTA barangkali ini perlu disampaikan apakah memang analisa yang saya buat ini kira-kira bisa diterima logikanya. Nanti mohon masukan dari Kapten Nur Cahyo ya. Nah itu gambarannya. Nah ini kualitas global ya ke IKN ya itu via ibu kota negara baru. Itu konteks globalnya menjadi menarik gitu. Ya jarak-jaraknya menjadi menarik ya. Jadi ini adalah gambarannya ke depan. Ya. Jadi rata jarak ke ibu kota ASEAN utama ya, dari awalnya 1642 menjadi 18662. Ya, itu. Memang ada peningkatan, tetapi ini menggambarkan bagaimana wilayah kita itu menjadi ada keseimbangan di dalam organisasi ruang udara. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana gambaran tentang evaluasi layanan bandar udara kita. Evolusi, jadi perkembangan. Ya. Kita kan sesungguhnya kan tidak latah sih, tapi sebenarnya sudah kita sering sampaikan berkali-kali. Bagaimana Airport 10, Airport 20, Airport 30, Airport 40, dan nanti kita menuju Airport 50. Ya, ini terkait dengan tuntutan kualifikasi industri, teknologi industri.
Bandara internasional yang sudah ditetapkan itu harus dikembangkan dengan teknologi terbaru untuk mampu bersaing dengan bandara internasional lainnya. Gitu, ya. Contoh misalnya Airport 10, prosesnya masih manual dan analog. Di apa-apa dilakukan analog, efisien, tetapi kurang terjadi aspek customer yang experience. Jadi di sini contohnya adalah remote airport, itu masih Airport 1. Airport 2.0 itu layanan mandiri, otomatisasi pada layanan utama seperti check-in, shell bag drop dan sebagainya. Itu hanya ada di contohnya adalah Jogja dan Solo. Kalau Airport 3.0 itu mulai ya, itu kalau Semarang itu transisi dari 2.0 menjadi 3.0. 3.0 itu digitalisasi untuk mengoptimalkan proses. Misalnya penggunaan aplikasi mobile untuk layanan boarding. Ya, itu sudah ada, barangkali ada di contoh misalnya Surabaya, Balikpapan, Kuala Namu. Ya. Kemudian Cengkareng, Denpasar, Nia, ya, Kulon Progo itu masih akan menuju 4.0. Ya, mereka masih berada di 3.0, ya, tapi akan menuju 4.0. Itu fokus pada kualitas dan informasi real time dengan menghubungkan seluruh stakeholder dalam satu aplikasi. Ya, ini. Jadi sekarang apalagi evolusi di dunia penerbangan dalam layanan bandara ke depan itu tentu masih ditunggu. Ya, jadi tetapi PR kita adalah bandara-bandara besar kita itu masih berada di antara belum transisi, ya saya katakan belum transisi, masih ada di dalam kategori airport 3. Artinya kita masih ketinggalan. Namun demikian kita masih tetap bersyukur, negara kita negara kepulauan yang besar. Ya, kalau kita bicara Singapura, ya jangan terlalu bangga dengan Singapura, karena Singapura itu luasnya hanya sebuah desa atau sebuah kecamatan di negara kita. Kalau Indonesia ini kan memiliki hampir 76.000 desa. Jadi kita ini sebenarnya memiliki 76.000 negara seluas Singapura. Ya, ini mohon nanti mahasiswa juga punya semangat pada nasionalisme Indonesia yang luar biasa. Kita ngurusi penerbangan dalam negeri aja luar biasa. Kalau di Eropa kita ini sudah ada mungkin 150 negara. Itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat tantangan ketimpangan terkait akses seluler untuk airport itu luar biasa. Ya, kita saat ini memang belum merata, tetapi coba kita lihat kenapa belum meratanya itu karena memang akses internet terkait menuju airport 4.0 ke depan macam teknologi itu gambarnya seperti ini. Jadi Jawa 50%, Sumatera 2%, Kalimantan 9%, Sulawesi 5%, sisanya itu Sulawesi Maluku dan seterusnya itu 10%. Ya, jadi tingkat penetrasi internet di Jawa memang lebih tinggi daripada wilayah lain. Layanan transportasi berbasis smart akan dapat dilakukan dengan baik di lokasi dengan layanan internet yang baik. Ya, ini memang satu gambaran ketika kita bicara layanan penerbangan itu tidak lepas dari bicara kemajuan teknologi IT-nya. Ya. Nah, coba kita lihat klik itu ya, bagaimana tantangan akses medsos terkait Airport 4.0 ini. Jadi aktivitas sosial media dapat memperlihatkan seberapa sering masyarakat menggunakan ya gadget sekaligus terkait potensi peluang pengembangan smart system itu. Ya, inilah sedikit gambaran tentang persoalan-persoalan kita. Jadi ini adalah bandara-bandara kita yang besar. Ya, ini adalah lokasi-lokasi ketika akses internet dan medsos. Ya. Coba kita lihat, ya di sana kecil sekali, dan perbandingannya luar biasa, tidak imbangnya. Ya. Ini yang menyebabkan kenapa proses pelayanan penerbangan itu tentu berbeda. Ya. Tapi ini tantangan, sekali lagi ini tantangan, bukan problem. Kalau ini dianggap problem, kita pusing. Tapi kalau tantangan, kita punya semangat. Ya. Nah, infrastruktur bandara untuk melayani penerbangan internasional jarak jauh. Ya, ini contoh-contoh bagaimana penerbangan kita, ya, dengan
jenis-jenis pesawat dengan pertalaian. Saya rasa di STTA banyak diajarkan teori-teori ini ya. Saya tidak perlu bahas ini. Kemudian kontes global tadi saya sudah sampaikan. Nah, sekarang saya sedikit membahas tentang regulasi penerbangan. Saya mohon maaf, mungkin regulasi penerbangan sudah banyak dibicarakan di STTA, tapi saya mencoba menyentuh sedikit supaya nyambung apa yang kita bicarakan ini. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem. Jadi ada kata-kata kesatuan sistem. Ya, apalagi sekarang kami punya PR berat di dalam merancang bagaimana manajemen sistem, ya, multi sistem antar bandara di dalam mendukung IKN. Ini juga kami sedang lakukan. Kemudian di Jabodetabek, kemudian di Jawa Timur, ya, Juanda, kemudian nanti ada pemikiran untuk membangun bandara baru di Gresik, ya, bandara Kediri, ya, menjadi satu sistem, multi sistem airport. Ini sedang kami kerjakan, dan tentu ini adalah luar biasa. Kalau ada mahasiswa STTA mau magang di tempat kami di Pusat Teknologi, silakan untuk belajar bagaimana multi sistem manajemen, ya, manajemen multi di dalam mengorganisasi beberapa bandara yang dekat. Semuanya juga punya peluang untuk melakukan penerbangan yang berkeselamatan. Jadi penerbangan adalah kesatuan sistem yang terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, ya, lingkungan hidup, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya. Serta yang terpenting yang warna merah ini, keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan ini yang hari ini diberikan tema kepada kami, ya, untuk bisa menyampaikan. Nah, keselamatan dan keamanan penerbangan tentu dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya diperlukan. Ya. Keselamatan penerbangan suatu keadaan terpenuhnya persyaratan keselamatan di dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta faktor penunjang dan proses umum lainnya. Sedangkan keamanan penerbangan itu adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Ini adalah mendefinisikan ulang apa yang harus kita pelajari dalam keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. Nah, standar keselamatan penerbangan sesuai dengan KM 21 tahun 2015 itu adalah aspek sumber daya manusia, aspek sarana, aspek prasarana, aspek SOP prosedur, ya, atau SOP, dan aspek lingkungan. Jadi standar keselamatan itu bisa terjadi pada manusianya, pada sarana pesawatnya, pada prasarana bandar udaranya, pada standar operasional penerbangannya, dan pada lingkungannya. Dan tentu semua itu sudah berakhir pada sanksi-sanksi administratif dan sanksi-sanksi pidana. Nah, standar sumber daya manusia. Tadi, karena standar sumber daya manusia tentu kewajiban kompetensi SDM di bidang udara yang dibuktikan dengan satu lisensi, sertifikasi kompetensi baik keahlian maupun keterampilan. Kewajiban kompetensi SDM di bidang navigasi penerbangan, kemudian di bidang keamanan penerbangan, dan di bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat. Ini adalah standar-standar sumber daya manusia keselamatan penerbangan. Nah, kalau kita bicara sarana atau pesawat udaranya, tentu di situ ada standar terkait dengan fasilitas navigasi penerbangan dan seterusnya, ya, termasuk meteorologi, ya, operasi bandar udara, dan sebagainya. Saya rasa di STTA banyak diajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan penerbangan. Kemudian standar prasarana, ini prasarananya, ini saya termasuk orang yang banyak di sini perannya daripada di sarana, karena saya tidak berlatar belakang di ilmu pesawat, tetapi saya banyak menyiapkan di prasarana, yaitu aspek pembangunan bandar udara, aspek operasi bandar udara, aspek pengendalian lingkungan di sekitar bandar udara, kemudian KKOP,
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan penanganan kecelakaan dan kondisi darurat. Nah, kalau kita lihat dari SOP misalnya, aspek SOP di dalam keselamatan penerbangan itu untuk standar di bandar udara itu banyak sekali bagaimana SOP yang harus dijalankan. Ya. Ini saya rasa perlu untuk disampaikan kepada mahasiswa di dalam penyiapan mereka untuk menjadi tenaga ahli, tenaga terampil yang terkait dengan penerbangan. Standar di bandar udara, kemudian standar di navigasi penerbangan, ya. Kemudian juga standar di keamanan penerbangan, yaitu SOP-nya sudah disiapkan semua, dan pemerintah dalam hal ini tentu sudah menyiapkan itu semua. Ya. Nah, kewajiban kita di dalam kampus untuk menyampaikan SOP-SOP itu kepada mahasiswa dan publik. Ya. Nah, kemudian apa standar lingkungan yang harus diketahui atau dipahami di dalam pengoperasian penerbangan, keselamatan penerbangan, yaitu standar di bandar udara, itu batas kebisingan dan pencemaran, ya, izin pendirian bangunan, emisi gas buang peralatan, penanganan limbah, zat kimia, peraturan bandara ramah lingkungan, dan pedoman rencana induk. Ini saya rasa sudah banyak disampaikan oleh beberapa pedoman yang sudah kita punya. Standar lingkungan ya tidak hanya pada di bandar udara, tetapi di navigasi penerbangan juga harus dipertimbangkan apa standar lingkungannya. Itu persyaratan ruang pemanduan lalu lintas, penanganan kebisingan terkait operasi pesawat, dan kendala lingkungan sensitif. Kemudian kalau bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, bidang kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, itu persyaratan standar kebisingan, standar emisi gas buang, dan persyaratan bahan yang terburuk. Itulah kira-kira standar peraturan-peraturan perundangan yang tentu karena standar itu lahirnya adalah dari turunan peraturan perundangan. Ya. Standar, pedoman, dan manual. Baik, saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia penerbangan. Baik, ini adalah satu gambaran, saya mencoba mengambil rentang waktu yang sangat kritis, ya, yaitu seperti karena lockdown kita itu kan mulai bulan Maret ya. Ya, saya mencoba mengamati 1 sampai 23 April, kemudian 24 April sampai 6 Mei, kemudian 7 sampai 8 Mei. Ini adalah kondisi yang sangat kritis di mana di situ terjadi penurunan penerbangan global ya, dunia 35%, penurunan penerbangan nasional kita 13%, penurunan wisatawan asing kita 78%. Itu adalah penerbangannya. Tetapi kalau kita cermati data di dalam penerbangan, itu ada penumpang, ada pergerakan pesawat, dan ada kargo. Ya. Jadi kita sangat dihentakkan oleh satu problem COVID ini, penumpang kita turun sampai 90%, ya saat ini sudah mulai membaik lagi, tetapi itu pun masih harus berusaha keras. Kemudian pesawat, pergerakan pesawat turun 67%, kargo masih selamat. Jadi angkutan barang itu masih tidak terlalu kritis dalam menghadapi masa-masa pandemi. Hanya penumpang dan pergerakan pesawat, penumpang yang paling banyak. Ini adalah gambaran kita, dan ini PR kita adalah bagaimana kita mengurangi proses penurunan ini, ya, mencegah penurunan ini untuk kembali ke PKP. Ya. Nah, masih bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kedatangan Wisman, ya, penurunan kedatangan via penerbangan di jumlah orangnya itu di 16 bandara utama itu 78%, penurunan kedatangan Wisma via laut 83% dan via darat 73%. Kalau bicara Wisman itu laut yang paling terburuk, ya. Tapi kalau bicara jumlah penumpang itu adalah penerbangan yang paling terburuk. Ya, ini adalah gambaran bagaimana pengamatan kami di beberapa wilayah di Indonesia, ya, tentang Wisman yang melalui via udara di beberapa bandara besar, 16 bandara kita di Indonesia. Jadi bisa kita lihat penurunannya sangat tajam. Ya. Nah,
Ini adalah menggambarkan bahwa kronologi kebijakan selama COVID yang sudah dibuat oleh pemerintah kita di dalam bagaimana menyelamatkan manusia di dalam proses transportasi. Ini sudah banyak dilakukan, dari persoalan kebijakan-kebijakannya sudah banyak sekali dilakukan, mulai dari kebijakan PSBB dan lain sebagainya. Saya rasa kita kalau terlalu banyak berbicara di sini, kita terlalu mundur, tapi sekarang kita tentu akan menuju kepada bagaimana kita beradaptasi dengan pandemik, ya, yang tentu kita tidak tahu kapan akan berakhir. Ya. Contoh, apakah efektif misalnya Permen-Hub 15 tentang pengendalian transportasi ya melalui 3M dan sebagainya, apakah ini sudah kita nilai semua. Jadi sebenarnya semua kebijakan negara ini sangat efektif. Kata kuncinya adalah yaitu kepatuhan. Kata kuncinya adalah perubahan paradigma yang kita harus sadar dan menerima. Ternyata Panglima Transportasi adalah bukan persoalan bandara. Panglima Transportasi bukan persoalan pelabuhan. Panglima Transportasi adalah kesehatan. Dan ini yang harus kita sadari, yaitu menuju transportasi yang sehat. Nah, ini adalah satu kasus gambaran bagaimana kita melihat keterkaitan transportasi ya dengan persoalan ya kasus-kasus positif harian ya kumulatif COVID. Ya. Nah, surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini penting kita lihat efektivitasnya. Yang pertama di dalam mengatur sebagai petunjuk operasional transportasi udara untuk melaksanakan pembatasan perjalanan orang ya, dalam rangka percepatan penanganan corona atau virus atau COVID. Ya. Ini sudah banyak ya turunannya peraturan-peraturan Direktur Jenderal di dalam operasi. Ya. Ini sedikit saya sampaikan bagaimana duduk persoalannya. Nah, ketentuan-ketentuan di dalam Surat Edaran 32 tahun 2020 Keluarga Dirjen Perhubungan Udara ini luar biasa. Ya, apa sih tugas kewenangan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara? Ya, kemudian apa sih kewenangan penyelenggara bandar udara, Badan Usaha Angkutan Udara, ya, yang berjadwal, kemudian penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Apa saja hak dan kewenangannya atau tugas-tugasnya lah itu di dalam mereka berkolaborasi untuk mencegah penularan COVID. Ya, selasa tidak perlu saya bacakan satu persatu, tapi minimal di dalam bahan paparan saya bisa dibaca untuk karena kalau bicarakan ini lama ya. Ya, baik. Saya ingin mencoba untuk aspek pemulihan sektor penerbangan dari kesulitan pandemi COVID-19. Ya. Jadi Bapak Menteri kita Pak Budi Karya Sumadi itu meminta kita, ayo bangun sistem transportasi yang berbudaya hijin sehat. Ya, kita perlu membangun sistem transportasi yang berbudaya hijin, transportasi humanitarian, dan meminimalkan kontak fisik, lebih terdigitalisasi dan lebih terdesain secara adaptif, meski tarif transportasi publik cenderung lebih mahal atau perlu subsidi lebih besar dari pemerintah. Kata kuncinya adalah jangan takut naik pesawat sebenarnya, karena penyelenggara transportasi udara itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Yang harus ditakuti adalah transmisi lokal, karena transmisi lokal inilah yang sebenarnya tidak ada obatnya. Sebenarnya vaksinnya siapa vaksinnya? Ya vaksinnya ya diri kita sendiri di dalam menjalankan 3M. Ya. Nah, opsi-opsi kebijakan saat new normal ya tentu banyak. Ya, tetapi waktu itu kami menawarkan 3 opsi. Kita mau milih opsi yang mana? Ya, kalau opsi pertama itu lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi. Yang mati, ya silakan mati, tapi yang penting ekonomi jalan. Semua pabrik dibuka, semua dibuka. Ketika itu, ya. Ketika bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu kami selalu berdiskusi. Opsi kedua, ayo kita prioritaskan misi kemanusiaan. Semua tutup, kegiatan ekonomi tutup. Yang penting manusia ada di rumah, tidak usah melakukan perjalanan. Diprioritaskan. Ternyata antara 1 dan 2 itu bingung. Ya. Maka kita mengajukan opsi 3, yaitu utamakan nilai kemanusiaan tetapi tetap untuk ekonomi lebih baik. Ya, ini adalah tentu perlu inovasi-inovasi menghadirkan keduanya. Ya. Nah,
Oleh karena itu, paradigma baru di dalam penyelenggaraan sektor transportasi yang dibangun adalah sehat dan sejahtera. Ketika belum pandemik, sehat dan sejahtera itu adalah satu teman, kan? Ya, satu sama lain saling menutupi. Tapi setelah pandemik ini atau saat pandemik ini, sehat dan sejahtera itu berpisah. Kita suruh memilih, mementingkan sehat tapi tidak sejahtera, mementingkan kesejahteraan tapi tidak sehat. Dua hal menjadi pilihan yang sulit, ya. Ya, sehingga kalau Indonesia sehat, maka Indonesia akan bisa bekerja, Indonesia akan tumbuh. Jadi saya sampaikan di awal tadi, kesehatan adalah pangkal kehidupan dan berkehidupan. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebagai opsi kebijakan adalah transportasi humanitarian yang mengutamakan nilai manusia dan nilai kemanusiaan untuk produktivitas ekonomi yang lebih baik menuju transportasi sehat Indonesia maju. Itulah paradigma yang kita bangun, ya, sama Sekolah Tinggi Teknologi Digital. Saya sangat berharap mudah-mudahan ada pembelajaran-pembelajaran bagaimana membangun transportasi humanitarian khususnya di dalam penerbangan yang mengutamakan nilai manusia dan kemanusiaan untuk produksi ekonomi yang lebih baik menuju transportasi sehat Indonesia maju. Nah, tentu banyak hal yang perlu dilihat di dalam hal ini, yaitu bagaimana rekomendasi pemulihan sektor penerbangan. Di dalam mengembalikan sektor penerbangan yang tadi sudah turun 97%, tapi ini sudah mulai membaik, tentu banyak hal, pertama tidak cukup regulator, tetapi juga dari sisi supply, airlines, dan dari sisi demand. Kalau kita bicara regulator, tentu diharapkan regulator fokus mengembangkan rute-rute yang secara tradisional merupakan rute wisatawan mancanegara atau Nusantara atau bisnis. Ya, berarti kalau internasional itu bagaimana kita menggait Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, Arab Saudi, Australia. Yang domestik tentu Jakarta Bali, Jakarta Surabaya, Surabaya Bali, Jakarta Yogyakarta. Ya, walaupun saya sebenarnya kalau bicara domestik untuk Jawa itu sangat bukan khawatir, ya, untuk berkompetisi dengan jalan tol. Kemudian penerapan kewajiban protokol kesehatan pasti, memetakan daerah dengan risiko tinggi dan melakukan pembatasan. Jadi kita ini tentu harus mulai mencoba melihat asal dan tujuan dengan klaster-klaster penularan COVID-nya. Ya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian pemindahan ibu kota akan berdampak pada perbaikan kesetaraan akses dari semua wilayah di Indonesia. Kalau kita bicara airline-nya, tentu dukungan finansial untuk maskapai-maskapai utama. Karena maskapai utama mungkin perlu waktu yang lebih lama untuk pulih. Ya, ini juga perlu dipikirkan sebenarnya. Ya, bagaimana dukungan finansial itu harus ada. Sisi demand, mengembalikan kepercayaan publik untuk tetap menggunakan angkutan darat, menyiapkan paket-paket perjalanan yang menarik, dan mensosialisasikan teknologi perlindungan terhadap virus di dalam pesawat kepada pengguna. Ya, saya rasa ini sudah dilakukan jaminan ini. Kemarin saya bertemu dengan para pengusaha airline yang memastikan di dalam FGD dan webinar bahwa di dalam pesawat itu sudah dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap pengaruh penularan virus. Ya. Dan ini yang kewajiban saya untuk menyampaikan sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia itu diberi tugas untuk melakukan advokasi kepada publik, terutama terkait di dalam bagaimana publik itu percaya kepada penyelenggara transport bahwa transport sudah menjalankan protokol kesehatan. Nah, rute-rute tadi yang rute-rute internasional dengan volume tinggi itu bisa kita lihat di sini, ya, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa. Mbak, bisa Anda lihat bagaimana rute-rute gemuk yang dari luar negeri ke Indonesia dan negara lain ke Indonesia dan sebaliknya. Ya, ini harus kita pertahankan. Nah, saya mencoba untuk melihat setelah perjalanan tadi, saya ingin mengajak kita yaitu early warning, protokol kesehatan, para sarana-sarana penyelenggaraan transportasi udara. Nah, tadi saya sampaikan, saya mengulang sedikit, ya, opsi kebijakan saat AKB adaptasi ke normal baru, kita pilih opsi ketiga,
menghadirkan inovasi. Di dalam kehidupan new normal atau adaptasi kenormalan baru, itu PR kita adalah bagaimana kita membangun transportasi yang humanitarian, yang sehat, yang bersih, yang humanis, yang cerdas, tetapi tetap selamat, aman, dan berkeadilan. Nah, kata kuncinya adalah perubahan perilaku sebenarnya. Ini yang kita bangun sebenarnya. Bagaimana kita membangun perubahan perilaku. Ya. Jadi perubahan perilaku di dalam penerbangan misalnya, ya hal-hal kecil saja misalnya pakai masker, itu kan perubahan perilaku. Harus pakai masker penumpang. Ya. Yang melayani di bandara udara juga harus pakai masker, harus cuci tangan. Tetapi yang sulit itu saya amati adalah orang patuh terhadap menjaga jarak. Ini yang sangat sulit. Ya. Ketika antri untuk mendapatkan pengesahan verifikasi, surat rapid test atau surat swab itu juga tidak patuh. Ya. Kemudian ketika turun dari pesawat itu tidak patuh. Ya. Airline sudah mengatur yang turun nomor 1, duduk nomor 1, kursi nomor 1 sampai 5. Artinya turun dulu, dilanjutkan enggak. Semuanya berdiri, untel-untelan. Nah, inilah yang sebenarnya menyusahkan. Jadi perilaku sebenarnya. Kata kuncinya itu perilaku. Jadi janganlah kita terlalu memanjakan menuntut vaksin, tapi kita sendiri tidak menjaga pada perilaku kita. Jadi kata kuncinya sebenarnya perilaku. Kalau ada vaksin, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu ya mau nggak mau kita harus betul-betul perubahan perilaku. Ya, jadi kecerdasan kita, perilaku kita, ya. Itu. Jadi kalau kita bicara perilaku dalam nilai kemanusiaan itu kan kita ada kognitif, afektif, psikomotorik. Itu kan ya. Kognitif itulah yang membentuk kecerdasan kita untuk memilih, menimbang-nimbang perilaku apa yang baik, apa yang harus dijalankan. Afektif ya, tentu secara cerdas lalu mengubah perilaku kita, dan psikomotorik itu sehat. Gitu ya. Jadi inilah PR kita ke depan membangun humanistik ya. Nah, perubahan perilaku itu tentu tidak hanya saja bagaimana di dalam moda, perubahan perilaku itu tidak hanya di dalam moda, tetapi juga intramoda, juga antar moda. Yang turun dari pesawat, ya pindah ke taksi, pindah ke Grab, ya pindah ke angkutan pribadi atau angkutan umum, ya itu juga ada yang namanya transmisi lokal. Ya, ini yang perlu untuk dilihat kota Jepang itu. Jadi kalau kita patuh kepada 3M, kendaraan Grab tadi mana kita tidak patuh, artinya mobilnya nggak pernah dicuci, kotor dan sebagainya, misalnya. Nah, ada PR berat lagi kita itu antar zona. Antar zona. Ini lebih berbahaya lagi karena ini sulit untuk melihat kejujuran di dalam data pengakuan atas asal-usul perjalanan. Ya, ini antar zona. Jadi penyelamatan penularan COVID di dalam penerbangan itu dimulai dalam moda, di dalam pesawat, kemudian intramoda, ya, antar moda, dan antar zona. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi ini adalah proses, ya, ini adalah sebuah skematis yang kami melakukan prosesnya adalah bahwa Pusat Studi Transportasi Logistik itu sudah mendampingi pemerintah sampai sekarang. Itu melihat aktivitas policy, aturan PSBB, larangan mudik, larangan balik, ini sudah kita pelajari efektif atau tidak. Kemudian melakukan monitoring terhadap implementasi kebijakan. Kemudian melihat dampaknya. Kemudian lesson learned, mana yang improving, mana yang worsening. Maka kami menyimpulkan adanya keseimbangan di dalam new better normal. Nah, pergerakan, kalau kita bicara pergerakan tadi antar zona, ya pergerakan manusia itu resiprokal, artinya datang dan kembali itu manusia. Tapi kalau barang itu asimetrik, barang setelah dikirim dan tidak kembali barang. Nah, kalau manusia itu kembali, ini yang menyebabkan kenapa saya berkali-kali mengusulkan pentingnya kita memperhatikan yaitu antar zona. Contohnya daerah-daerah yang dulunya tidak pernah tersentuh oleh penularan COVID, damai, kok sekarang menjadi tersentuh? Kok Papua sekarang di 2.000 ya, korbannya per hari? Ya, daerah Wonosobo, Temanggung yang adem ayem kok ada COVID di situ?
Ada apa? Nah ini persoalannya. Jadi ada perjalanan antar zona yang sifatnya resiprokal. Ya, orang Temanggung yang tadinya adem ayem melakukan perjalanan ke zona merah, pulang dari zona merah ke Temanggung lagi. Ya ini namanya resiprokal. Ini yang dinamakan pemantauan antar zona. Ya, inilah yang perlu kita sepakati, kita lihat. Ya, jadi ini contohnya gambarannya. Jadi dari Jakarta yang zona merah mau pergi ke wilayah di Kalimantan yang sebenarnya tidak merah. Ya, di sini maka orang ini membawa import virus tadi. Sampai di lokasi, dia melakukan transmisi lokal. Dia ke pasar, ketemu saudaranya, dia mampir ke kafe, dan sebagainya. Ini transmisi lokal. Dan inilah sebenarnya yang menjadi berat. Jadi, apakah transportasi menjadi media dalam penularan itu? Iya, menjadi media. Tapi sebenarnya kan bisa dicegah, bisa dikendalikan. Gitu ya. Jadi, pola penyebaran COVID dan perbedaan karakteristik orang, protokol pergerakan antar zona mutlak sangat diperlukan. Selanjutnya menjadi payung aturan bagi protokol yang moda transportasi antar zona. Ya. Nah ini potensi risiko penularan COVID. Ya. Kalau kita melihat di dalam penerbangan. Ya, coba kita amati gambar ini. Ya, gambar ini memang agak terbalik. Ya, harusnya merah dari sebelah kanan, kiri. Ya. Tapi saya nggak punya sempat waktu untuk memperbaiki. Jadi sebenarnya kalau di dalam moda, penularan itu kecil, rendah. Dan itu ada jaminan ya, dari para pakar penyakit menular, dari airline sendiri, ada jaminan bahwa di dalam itu tidak ada potensi penularan. Karena jarak sudah diatur dan sebagainya. Hanya saja memang ketika landing itu menjadi persoalan. Tapi yang paling besar itu justru adalah akses masuk terminal dan di terminal area publik antar moda. Di sini itu kita nggak tahu orang dari mana ke mana. Dia turun ke mobil dari mana, mobil siapa ya nggak tahu. Ya. Kemudian masuk area terminal. Ya. Ini kalau tidak steril juga berbahaya, apalagi sekarang ini kan ketika peak ya bersama-sama turun, bersama-sama berangkat, itu pelayanan pengecekan surat rapid test itu juga kalau tidak sabar tuh mereka juga tidak sabar untuk kerumun ya kemudian masuk pesawat. Nah, dan ini kemudian turun juga gitu sebaliknya ya orang menunggu angkutan dan sebagainya. Nah inilah kira-kira yang harus dilihat areal-areal interaksi pelaku transport dan intervensi kebijakan solusi. Nah, ini adalah area-area yang harus diperhatikan. Ada di mahasiswa tentu harus memperhatikan areal-areal ini, tolong untuk dicermati, bisa dijadikan satu penelitian. Ya. Nah, tentu protokol pelayanan penumpang moda udara saya rasa seperti yang skema ini kita lakukan ya, dan ini sudah dilakukan. Jadi tidak perlu takut untuk naik pesawat, karena memang proses itu sudah dilakukan seperti ini, dan itu sudah patuh. Ya, menurut pengamatan saya sudah patuh, ya, sama bandara-bandara besar di Indonesia. Saking patuhnya, kelihatannya jadi kaku. Saking patuhnya, tapi kita cari hikmahnya. Ya. Ini adalah gambaran ya, prosesnya, dilayani atau tidak dilayani. Kapan tidak dilayani? Harus ditunda. Ya. Jadi betul, kalau kita tidak sehat, maka kita tidak boleh naik pesawat. Itu pasti, dan itu tegas. Ya, jadi, nah, itu tadi adalah kalau kita melihat satu perjalanan. Tetapi kita punya PR ini, ya, yaitu antar zona. Ya. Kita berasal dari zona yang memiliki risiko tinggi atau rendah, menuju satu zona yang memiliki risiko tinggi atau rendah. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan karena ini menyangkut persoalan penularan. Nah ini, ya. Jadi kalau saya boleh, ya nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih detail. Tapi ini sebagai stimulasi buat adik-adik mahasiswa dan para dosen, bagaimana nanti menindaklanjuti barangkali tertarik, yaitu protokol pergerakan orang antar zona. Ini penting, ya. Ini kami sudah menyusun dengan Bappenas. Ya. Saya mengusulkan di dalam 1-4 kuadran seperti ini. Jadi orang itu berasal dari zona risiko tinggi ke zona risiko tinggi. Ya, misalnya dari Jakarta ke Surabaya,
itu kan tinggi ke tinggi. Ya, bagaimana protokol dari zona yang setara tinggi? Ini kan harus dibuat. Dan ini sudah dibuat sebenarnya, sudah dibuat. Tetapi implementasinya memang belum optimal. Bagaimana yang tinggi ke tinggi? Gitu. Contohnya begini, kalau pesawat mengangkut penumpang dari Juanda, dan Juanda adalah masuk kawasan merah, zona tinggi, ya, landing di Kulon Progo, ya, yang zonanya rendah, ya, Kulon Progo. Tetapi di saat jam yang sama, ya kan, ada landing dari bandara, dari pesawat lain di Kulon Progo itu dari wilayah lain yang zonanya rendah. Di bandar udara itu dicampur antara yang tinggi dan rendah, dicampur jadi satu. Antri untuk pengecekan ulang EHC itu dicampur ulang, dicampur jadi satu, karena mereka itu dari zona yang berbeda. Nah, ini yang sekali-sekali, berkali-kali saya menyampaikan usulan itu untuk dipisahkan lorongnya, tapi kok belum pernah mendapatkan perhatian. Pada waktu FGD sih diperhatikan, oh ya saya perhatikan nanti, supaya penumpang yang turun dari zona yang merah itu tentu disendirikan, jangan bercampur dengan penumpang yang turun dari zona yang rendah. Nah, ini terjadi, gitu. Ya, inilah yang namanya transmisi lokal, gitu. Ya, ini yang berbahaya sebenarnya. Nanti dia tidak terjadi apa-apa ketika dalam pesawat, tapi ketika menjadi apa-apa ketika transmisi lokal. Demikian pula orang yang berasal dari zona risiko tinggi menuju ke rendah, ya, di protokol menuju zona yang lebih rendah. Sebaliknya adalah dari zona yang rendah menuju ke zona yang tinggi. Nanti misalnya orang mana? Orang Kulon Progo, ya, rendah, pergi ke Surabaya yang tinggi, ya kan? Lalu nanti dia pulang baliknya dari tinggi ke rendah. Nah, ini terjadi proses. Inilah yang menjadi perhatian kita. Kemudian dari protokol rendah ke rendah. Nah, kalau rendah ke rendah tidak ada masalah. Yang hijau tidak ada masalah. Jadi yang sangat berbahaya itu justru yang ini. Yang ini. Yang kalau ini merah ke merah sekalian gitu. Ya kan? Tetapi yang paling berbahaya itu menambah adalah dari risiko tinggi ke rendah atau dari rendah ke risiko tinggi. Inilah sedikit gambaran sederhana yang saya sampaikan di dalam melihat zona ini. Ya, nah kalau kita lihat seperti ini, ya kalau kita lihat implementasinya, kriteria dan protokol penumpang antar zona. Jadi ini adalah kalau dari zona rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, ya ini. Jadi kalau tinggi ke rendah tentu pencegahan kasus impor COVID. Tapi kalau dari rendah ke tinggi itu yang harus diantisipasi adalah resiprokalnya, itu. Nah, kalau tinggi ke tinggi itu yang dilihat adalah yaitu penurunan R0-nya, itu penurunan jumlah orang yang teridentifikasi, terpapar itu nanti bisa dilihat trace-nya gitu. Dan sebaliknya adalah dari rendah ke rendah. Ya, ini tidak ada kasus memang ya, tapi perlu kewaspadaan. Nah, ini adalah protokol pelayanan penumpang antar zona. Ya, zona yang bisa kita lihat. Ya, apakah ditolak, apakah disediakan solusi alternatif dan sebagainya untuk ya, barang apa diteruskan dan sebagainya atau dilindungi. Ya. Jadi antar zona itu tentu dicek asal usul status wilayah, cek usia, kemudian cek kondisi dan tingkat risiko. Dan ini memang hanya melalui data EHC, tapi data itu kan tergantung kejujuran dari penumpang. Ini yang memang belum sempat atau belum dilakukan penelitian yang lebih teliti. Karena di zona itulah sebenarnya terjadinya proses transmisi lokal. Ya. Nah ini barang, ya. Ini adalah protokol. Jadi kalau dari tinggi ke tinggi, protokolnya adalah percepatan aliran humanitarian logistik. Jadi kalau sudah tinggi ke tinggi itu nanti kita bicara. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada di mahasiswa bayangkan. Kalau vaksin ini benar-benar terjadi, vaksin ini kan tidak bisa bertahan di suhu yang tinggi, dia bertahan di suhu di bawah 0 derajat. Ya, tentu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pesawat kargo nanti mengangkut vaksin itu dalam peralatan-peralatan yang bisa menjamin
suhu rendah. Ya, demikian berkereta apian, demikian juga angkutan darat jalan, kemudian demikian pula kapal laut, ya, menyangkut. Dan kalau kita jadi berapa juta vaksin baru sampai, dan vaksin itu kan baru sampai di rumah sakit yang besar atau di ibu kota kabupaten. Bagaimana itu mengangkut sampai di puskesmas dan sebagainya. Nah, inilah kita melihat pentingnya kita mengenal antar zona. Ya. Nah, kemudian ini adalah protokol pelayanan barang antar zona. Ya. Bisa dilihat apakah sesuai kriteria, ditolak dan sebagainya. Ya. Nah, tantangan keselamatan penerbangan. Nah, bagaimana tantangan keselamatan penerbangan ke depan? Nah, ini yang perlu kita cermati. Yang pertama tentu tantangan penerbangan selama pandemi adalah meminimalkan risiko penularan di dalam proses penerbangan. Dari proses datang ke bandara, proses praterbang, proses terbang, proses praterbang, proses keluar dari bandara tujuannya. Seperti yang saya sampaikan di dalam gambar tadi ya. Itu. Ya, seperti ini gambarnya, ya kan? Ini harus kita selamatkan semua, ya. Kemudian berikutnya adalah tantangan yang kompleks karena melibatkan pertama pihak internal, ya, pengelola bandara, termasuk imigrasi, bea cukai, petugas operasional dan lain-lainnya. Karyawan maskapai, karyawan komersial ini internal. Ya, internal ini harus betul-betul memberikan contoh kedisiplinan. Ya, saya masih mengamati di internal ini masih banyak menggunakan masker, ya, tapi menggunakan masker yang belum tepat. Artinya di masker itu adalah janggutnya, bukan mulut dan hidung. Ya. Kemudian pihak eksternal itu penumpang, pengantar, penjemput. Ya, ini apalagi nih? Ya. Artinya sanksi-sanksi yang tegas itu ya awalnya berjalan, sekarang sudah nggak berjalan lagi. Banyak pengantar-pengantar itu juga lupa menggunakan masker. Kemudian infrastruktur bandara existing tidak didesain untuk melayani situasi pandemi, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik, termasuk jika diperlukan investasi tambahan. Ya sih, kita kan tidak pernah mengira arsitek-arsitek bandara itu merancang bandara itu dalam merancang interior bandara itu di dalam masa-masa pandemi, kan tidak nyangka. Ya. Oleh karena itu dengan adanya pandemi ini tentu diperlukan investasi tambahan. Ya. Nah, ini adalah satu proses tadi yang saya sampaikan di awal, yang dimana lokasi risiko potensi itu. Oleh karena itu perlu dilakukan mitigasi. Ya. Mitigasi risiko di dalam keselamatan penerbangan, ya, untuk menurunkan risiko penularan virus COVID-19. Di manakah mitigasi dilakukan? Ya, kalau saya boleh usul, ada di 4 lokasi ternyata. Kalau boleh usul, ya, mungkin nanti Kapten Nur Cahyo akan bisa melengkapi. Pertama, saya melihat mitigasi risiko itu di bandar udara. Yang kedua di pesawat udara. Yang ketiga di kru pesawat. Dan yang keempat di kargo. Ketika kita bicara di bandar udara, itu banyak elemen-elemen yang harus dilihat di sana. Ya, tuh. Kemudian demikian pula pesawat. Yang saya coba satu persatu saya sampaikan. Ini adalah mitigasi risiko di bandar udara. Pertama, bangunan terminal penumpang, area check-in, ya, pemeriksaan keamanan security dan terminal area steril. Gitu. Ketika bicara bangunan terminal penumpang, panduan operasi bangunan terminal untuk mencegah penularan, pembersihan dan desinfektan, menjaga jarak, perlindungan karyawan, dan akses terminal. Ketika area check-in, pengaturan jam counter check-in yang lebih menyebar untuk mengurangi antrian, penyediaan fasilitas self check-in, memaksimalkan peran web check-in, pengaturan jarak fisik, antrian check-in, dan seterusnya. Ya, kemarin saya mengalami di NIA, saya memiliki kartu platinum, ya. Tapi kenapa di pelayanan kartu platinum itu menjadi lama dan jaraknya sudah tidak teratur lagi, ya, hanya 50 cm, berundelan gitu, ya, semua ingin dilayani dengan cepat. Yang gara-gara ada satu penumpang yang konflik dengan petugas check-in, ya, minta berbagai macam persyaratan, dia lupa bahwa di belakang itu adalah orang antri panjang.
dan tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengatur, gitu. Dan ini adalah satu contoh sebenarnya banyak yang harus kita lakukan mitigasi itu, ya. Kemudian pemeriksaan keamanan security itu apa saja? Ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Ya, saya mungkin tidak membacakan satu persatu ya di terminal area steril itu apa saja yang harus dilakukan. Ini adalah bagaimana pengamatan, kami mengamati, saya tulis, saya mengamati, saya tulis. Kemudian saya konsultasikan dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan di webinar atau FGD. Ya. Saya simpulkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian mitigasi risiko, ya itu masih di bandar udara, yaitu teknologi gerbang keberangkatan, teknologi gerbang kedatangan, baggage claim area, dan keluar terminal. Jadi kalau di bandar udara itu banyak ya, itu bangunan terminal sendiri, area check-in, pemeriksaan keamanan security, terminal steril, kemudian teknologi gerbang keberangkatan, ya, teknologi gerbang kedatangan, baggage claim area, dan keluar terminal. Ini banyak sekali, ya. Pokoknya kata kuncinya itu antrian itu harus dijaga jaraknya. Itu kata kuncinya itu sebenarnya, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara pesawat udara. Pesawat udara itu banyak hal. Pertama, umum untuk penumpang dan kru, ya, disinfeksi deck pilot, ya, disinfeksi kabin penumpang, disinfeksi kargo kompartemen, kemudian perawatan disinfeksi itu sendiri, limbah yang berbahaya, aliran udara di dalam pesawat. Nah ini, aliran udara di dalam pesawat ini saya informasikan kepada adik mahasiswa dan para dosen STPA dan publik bahwa pembersihan udara itu dilakukan di dalam ruang udara yang ada dalam pesawat. Jadi sesungguhnya tidak perlu kita takut naik pesawat selama kita memang patuh kepada 3M, karena airline juga patuh berapa jumlah penumpang harus dilayani, diangkut sesuai dengan persyaratan protokol kesehatan. Jadi itu penting karena perlu untuk disampaikan kepada publik. Nah, berikutnya adalah mitigasi risiko bagi kru penerbangan. Ini pertama mitigasi umumnya, ya, itu asuransi kesehatan untuk kru, monitoring mandiri, ya, terkait COVID-19 termasuk membawa termometer secara mandiri, penerapan 3M, ya, kru penerbangan, ya, itu proteksi kru penerbangan baik pilot maupun co-pilot, ya, akses terbatas ke area flight deck, akses kru penerbangan ke area publik dibatasi dan sebagainya, ya, kru kabin, ya. Kemudian tempat singgah kru itu juga harus diperhatikan. Kemudian terakhir adalah kargo, ya. Mitigasi risiko kargo, itu angkutan kargo ke terminal kargo. Ya, ini juga kadang-kadang kita tidak tahu barang ini diangkut dari mana ke mana. Dari pelabuhan, angkut tidak didesinfektan, masuk ke pesawat misalnya. Ya, di dalam terminal kargo, dari terminal kargo ke rem atau apron, dan loading unloading ke pesawat. Ini semua harus diperhatikan mitigasinya supaya kita menghindari adanya percepatan penularan COVID. Itulah transmisi lokal COVID. Ya. Nah, apa implikasi mitigasi risiko di dalam menurunkan risiko penularan virus? Yang pertama tentu ada tambahan biaya operasional atau biaya investasi karena adanya kebutuhan tambahan prosedur atau standar dalam rangka mengurangi risiko penularan COVID. Berikutnya adalah penyiapan prosedur atau standar tambahan untuk operasional yang mempertimbangkan transportasi yang sehat. Penurunan pendapatan, ya, karena risiko tetap terjadi penurunan penumpang yang meskipun sudah dikampanyekan bahwa terbang itu sehat, serta didorong adanya persaingan dari moda lain. Ya, contohnya seperti jalan tol untuk perjalanan subregional dalam satu pulau besar. Itu orang lebih cenderung naik jalan darat daripada naik pesawat. Padahal perjalanan jalan darat itu tidak pernah dilakukan pengetesan apa sehat atau tidak. Ya.
Jadi kalau saya ngamati perjalanan darat itu tidak ada melakukan pengecekan apakah yang melakukan jalan itu sehat atau tidak. Yang kadang-kadang satu mobil jika dulu PSBB bisa diisi sesuai dengan ketentuan. Sekarang sudah tidak patuh lagi. Itu tidak ada. Nah, dan ini yang menyebabkan kenapa proses transmisi lokal penularan itu naik terus. Ya. Kemudian penurunan ketahanan bisnis penerbangan karena pendapatan tidak mampu menutupi biaya operasional akibat pembatasan jumlah penumpang yang harus patuh dengan protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, jangan takut naik pesawat udara. Sudah ada jaminan penerapan protokol kesehatan. Yang harus dihindari sesungguhnya adalah transmisi lokal yang tidak patuh menerapkan 3M. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu.